Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini ya. Sumber kita hari ini kutipan dari bab 14 buku The Road Less Stupid, karya Keith J. Cunningham. Judulnya nih loh, provokatif. Peluang tanpa struktur adalah... Nah, titik-titik ini yang mau kita gali lebih dalam. Iya, judul yang langsung nusuk ya, bikin kita berhenti dan mikir sejenak. Betul. Dan misi kita hari ini sederhana aja. Kita mau bongkar kenapa struktur itu jadi krusial banget saat Anda, para pengusaha, dihadapkan sama peluang bisnis yang kelihatannya bagus banget. Apalagi ini relevan banget ya buat yang lagi dalam masa transisi. Nah, itu dia. Pas lagi bergeser dari sekedar sibuk, ya ampun ngurusin operasional harian, jadi pemilik bisnis yang bisa mikir lebih strategis gitu. Pernah nggak sih Anda ngerasa kewalahan? Orderan banyak, tapi kok malah jadi pusing sendiri? Blessing in disguise, tapi disguise-nya lebih dominan ya. Iya kan? Kertas bon numpuk di mana-mana, telepon bunyi terus nggak keangkat, tagihan malah, aduh telat bayar. Nah, bab ini kayaknya bisa kasih kita semacam lensa baru buat ngelihat akar masalahnya di mana. Setuju. Oke, mari kita langsung aja deh ke inti masalah yang sering banget kejadian. Seperti yang digambarkan di bab ini juga. Banyak pengusaha tuh kejebak kayak pemadam kebakaran. Iya, betul. Sibuk madamin api terus ya. Bener, masalah mendesak, datang satu, selesai, datang lagi yang lain. Akibatnya apa? Administrasi jadi, keteteran. Penagihan? Macet. Layanan pelanggan bisa jadi menurun kualitasnya. Dan respons umumnya gimana? Nah, itu dia. Responsnya seringkali cuma, oke, saya harus kerja lebih keras lagi. Padahal penulis bilang ini keliru banget. Kayak mau dobrak tembok pakai kepala. Pendekatan kekuatan kasar yang sebenarnya nggak efektif. Anda pernah ngalamin ini? Wah, itu jebakan yang umum sekali. Dan pesan utama bab 14 ini menurut saya sangat tegas ya, nggak pakai basa-basi. Peluang tanpa struktur itu cuma akan menciptakan, ya kekacauan. Kekacauan ya? Iya, tapi penting banget nih digarisbawahi. Struktur di sini tuh bukan berarti birokrasi kaku yang malah bikin lambat, bukan itu. Justru sebaliknya. Oh, gimana tuh maksudnya? Ini lebih ke kerangka kerja bisnis yang kita rancang secara sadar. Jadi bisa berupa perencanaan yang matang, terus proses kerja yang jelas, SOP gitu ya. Oke, SOP. Prosedur operasional standar atau mungkin bagian organisasi yang walau sederhana tapi fungsional. Sampai ke cara kita merekrut orang yang tepat, terus melatih tim. Nah ini semua itu fondasi supaya peluang bisa kita ambil dan jadi menguntungkan, bukan malah nambah pusing. Menarik, menarik. Jadi struktur itu bukan penjara, tapi justru kayak landasan pacu gitu ya, buat bisnis bisa terbang. Nah, bab ini juga ngenalin konsep kunci nih, daya ungkit atau leverage. Seringnya kan kita dengar leverage itu soal utang ya. Iya, itu pemahaman umum. Tapi di sini kayaknya lebih luas ya maknanya. Katanya ini jembatan buat pindah dari peran operator ke pemilik bisnis. Bisa dijelasin dikit lagi soal ini? Tepat sekali. Leverage di sini tuh intinya gimana kita bisa dapat hasil lebih besar dengan upaya yang sama atau bahkan lebih kecil. Nah, struktur itu sendiri itu adalah bentuk daya ungkit yang paling fundamental dalam bisnis. Oke, oke. Tapi ya bentuk lain juga ada, seperti yang Anda bilang tadi. Misalnya punya tim pendukung yang kompeten, jadi Anda nggak ngerjain semuanya sendirian. Atau punya sistem pengukuran kinerja yang jelas, jadi tahu mana yang jalan, mana yang nggak. Atau bisa juga bangun aliansi strategis sama pihak lain. Intinya, gimana Anda bisa mengungkit hasil tanpa harus selalu nambah jam kerja Anda sendiri. Oke. Jadi daya ungkit ini intinya memaksimalkan hasil ya dengan sumber daya yang ada. Dan struktur itu salah satu caranya. Jadi kalau ada peluang gede datang nih, tapi kita nggak punya struktur, katakanlah nggak ada proses standar buat produksi atau pengiriman gitu. Iya. Maka yang terjadi adalah persis seperti judul babnya, kekacauan. Tim Anda pasti kalang kabut. Kualitas produk atau layanan bisa jadi turun drastis. Pelanggan kecewa. Dan akhirnya, potensi keuntungan dari peluang bagus itu nguap gitu aja. Waduh, sayang banget ya. Banget. Sebaliknya, kalau ada struktur yang tepat, misalnya alur kerja produksi yang jelas atau sistem manajemen inventaris yang rapi, bisnis Anda bisa menyerap peluang itu dengan lebih mulus dan tumbuh secara berkelanjutan. Ingat deh kutipan penting dari bab ini. Apa tuh?
Tanpa daya ungkit, tidak ada pertumbuhan jangka panjang. Hasil tak terelakkan adalah kekacauan. Dan ada satu lagi yang menurut saya, wah, nusuk banget. Harga kesuksesan wirausaha adalah disiplin dan struktur. Disiplin dan struktur ya. Harga kesuksesan. Wow. Iya, disiplin untuk membangun dan juga menjalankan struktur itu. Nggak cuma bikin terus dilupain. Wah, ini benar-benar kayak tamparan ya. Kadang kita terlalu asik ngejar peluang baru tapi lupa bangun rumah yang kokoh dulu. Nah, bab ini juga ngasih beberapa pertanyaan reflektif yang bagus banget buat Anda para pendengar. Renungkan. Iya, pertanyaan-pertanyaan ini bagus buat introspeksi. Pertama, struktur spesifik apa sih yang Anda butuhkan saat ini buat bikin kemajuan yang nyata? Bukan cuma sibuk doang ya. Betul, kemajuan nyata. Terus, coba deh lihat lebih jeli. Di area mana bisnis Anda sekarang terasa paling berantakan atau mungkin eksekusinya nggak konsisten. Apa di pengiriman? Penagihan? Atau mungkin pemasaran? Identifikasi titik lemahnya ya. Iya. Terus, apa sumbatan operasional paling jelas yang bikin bisnis Anda kayak tersendat gitu? Di mana kemacetannya? Cari bottleneck-nya. Dan yang paling penting nih, langkah konkret apa yang perlu Anda ambil sekarang untuk mulai bangun struktur itu demi mengatasi kekacauan tadi? Pertanyaan-pertanyaan itu kuat banget ya buat memicu tindakan nyata. Dan perlu diingat juga nih, membangun struktur itu bukan berarti bisnis jadi kaku atau lamban atau nggak bisa gerak cepat. Banyak pengusaha khawatir soal ini. Oh iya, sering denger itu. Takut jadi birokratis katanya. Nah, padahal struktur yang baik itu justru sebaliknya. Dia ciptakan fondasi yang kokoh supaya Anda bisa lincah nangkap peluang yang tepat. Bukan cuma reaktif sama masalah harian yang muncul terus. Ini nyambung banget sama konsep penting lain dari Cunningham, soal transisi dari kerja di dalam bisnis. In the business. Ya, in the business, kejebak di operasional. Menjadi kerja pada bisnis. On the business. On the business. Fokus ke pengembangan strategis, bangun sistem. Nah, struktur inilah yang memungkinkan Anda melakukan peralihan krusial itu. Oke, jadi kesimpulannya jelas banget ya. Peluang bisnis itu ibarat air bah. Tanpa wadah, yaitu struktur yang kuat, perencanaan, proses, peran yang jelas, air itu ya cuma bakal bikin banjir dan kerusakan. Maksudnya, kekacauan dan kelelahan buat kita. Analogi yang pas. Struktur itu jadi wadah, sekaligus daya ungkit yang membebaskan Anda dari rutinitas, kayak tadi, mademin api terus, menuju peran sebagai arsitek buat masa depan bisnis Anda sendiri. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa kita renungkan bersama. Sering ada persepsi umum kalau struktur itu membatasi, membunuh kreativitas. Iya. Tapi coba deh kita balik logikanya. Gimana kalau struktur yang tepat, yang dirancang pas banget sama kebutuhan bisnis Anda, justru membebaskan? Membebaskan gimana tuh? Ya, membebaskan. Memberi Anda ruang, waktu, dan juga kejernihan pikiran buat fokus pada inovasi yang sesungguhnya. Menangkap peluang-peluang terbesar yang ada di depan mata, bukan malah terus-terusan kesedot dalam pusaran masalah mendesak yang kayaknya nggak ada habisnya. Gimana menurut Anda? Wah, pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.